Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah gak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia gak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi dia gak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, maka yang pertama Allah bimbing itu adalah hatinya. Sehingga kalau kita ngecengin seseorang, yang kita targetin tuh jangan orangnya. Karena kalau kita deketin orangnya tapi jauh dari pemilik hatinya, kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya saya sering nanya, lebih mending mana nih? Dekat sama orangnya atau lebih dekat sama pemilik hatinya? Kalau dekat sama pemilik hatinya, berarti kadang kita harus ngejauhin dulu tuh cewek. Cara ngejauhinnya, putusin. Karena kalau kita tetap pacaran, berharap dekat sama dia, tapi kita kehilangan pemilik hatinya. Kalau pengen dapat ridho dari pemilik hatinya, kadang kita harus ngejauhin orangnya. Orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang gak kita inginkan, tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Kok saya dikasih pasangan kayak gini ya? Bilang aja, la'allahu khair, mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat ya Allah. Kenapa? Saya tahu Engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya.